Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita lanjut yang kemarin sampai Nabi Yahya. Sekarang kelanjutan dari yang lalu, di mana Nabi Yahya alaihissalam terbunuh. Nabi Yahya alaihissalam terbunuh. Dan banyak riwayat yang dicantumkan di Qisasul Anbiya. Pertama, sebab beliau dibunuh oleh Bani Israel adalah ada raja Bani Israel yang ingin menikahi wanita yang masih mahramnya. Nah, makanya penting nih kita mempelajari mahram, terutama kelas 5, kelas 6. Siapa mahram? Orang-orang yang bisa dinikahi atau yang nggak bisa dinikahi itu nanti ada di fikih, ya. Nah, Nabi Yahya ketika diminta fatwa, beliau tetap di jalurnya, tidak melawan hukum Allah. Beliau berani bilang enggak. Padahal masa itu banyak ulama yang takut. Banyak ulama yang takut minta fatwa pesanan dari para penguasa atau raja. Gimana nih, haram apa enggak? Gimana ya kalau dibilang haram nanti anak dibunuh, kalau dibilang halal anak nanti ngelanggar. Nabi Yahya alaihissalam enggak begitu. Nabi Yahya alaihissalam lebih takut sama Allah, raja dibanding raja dunia. Nah, ini menimbulkan apa? Ketidaksenangan dari pihak perempuan. Pihak perempuannya juga karena pengen nikah sama raja, akhirnya apa? Menghasut. Raja, kalau antum pengen nikah sama ana, syaratnya kepalanya Yahya. Dan di riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam ini dibunuh karena alasannya ada selir raja. Selir itu ibaratnya istri-istri raja yang lain yang suka sama Nabi Yahya alaihissalam. Karena menurut riwayat hadis di Qisasul Anbiya disebutkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam itu orangnya tampan, soleh, udah ganteng, soleh, dan wajahnya itu bikin orang teduh, tenang. Selir ini suka sama Nabi Yahya, cuma Nabi Yahya alaihissalam menolak dan dia sakit hati. Akhirnya minta ke raja supaya dibunuh. Tapi ala kulli hal, apapun alasannya, terbunuhlah Nabi Yahya alaihissalam di Damaskus. Beliau dibunuh ketika sedang sholat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertanya ke Nabi Zakaria, kenapa terbunuh dan seperti apa peristiwa terbunuhnya? Kata Nabi Zakaria, ayahnya, waktu itu kami sedang sholat berdua. Sedang sholat, ayah sama anak lagi sholat, algojo di belakang tiba-tiba memukul kepala Nabi Yahya dan langsung disembelih, dipenggal di tempat. Terus ditanya sama Rasulullah, seperti apa kesabaranmu saat itu, wahai Zakaria? Kesabaran anak tidak membatalkan sholat. Anaknya terbunuh, samping dia tetap sholat. Seperti itu kesabaran anak. Bayangin coba, siapa yang kuat anaknya dibunuh depan mata lagi sholat, dia tetap sholat ke Allah? Kesabaran macam apa coba? Itu dibunuh ya, bukannya meninggal, dibunuh. Makanya ketika anak-anak meninggal dari rumah sakit digendong sore-sore, tenang aja. Gimana nih, Bi? Ya udah, milik Allah, mau ngapain? Udah, naik motor. Maghrib itu lewat kuburan anak sama istri anak. Untung anak ingat cerita-cerita Nabi. Kalau nggak ingat cerita Nabi mungkin udah nggak terima. Ini Nabi Zakaria itu masya Allah ya, sabar banget. Ketika hari ini banyak orang yang teriak-teriak niyahah, kan dilarang tuh niyahah, meraung-raung segala macam. Tapi beliau dari Bani Israel tenang. Dan karena kematian Nabi Yahya alaihissalam itu, darahnya itu mendidih, bergejolak, nggak berhenti-berhenti tuh darahnya. Kepalanya dibawa sama algojo. Dan di riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Yahya itu dibunuh di suatu lembah, di tempat mana para nabi itu dibunuh sekitar 70 orang. Jadi Bani Israel itu ngebunuh nabi sampai 70 orang.
pada masa itu, termasuk Nabi Yahya alaihissalam. Kenapa sih mereka suka ngebunuh? Karena memang leluhurnya, orang tuanya ngebunuh Nabi dulu. Siapa? Yahuza. Yahuza itu dialah yang memprakarsai pembunuhan Nabi Yusuf. Yahuza ini kan nanti punya anak keturunan Yahudi. Nah, Yahudi inilah suka ngebunuh Nabi. Kenapa suka ngebunuh? Karena bapaknya dulu begitu. Ya makanya antum hati-hati ya. Nanti kalau antum, tingkah laku antum hari ini itu menentukan nanti tingkah laku anak. Kita pelupa. Kenapa? Karena bapak kita dulu pelupa. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika ngelihat Nabi Daud bersinar, dia bilang ke malaikat, ke Allah, berapa umurnya ya Allah? Umurnya 60 tahun. Anak tambahin deh umur anak 40 tahun biar genap 100 umur dia. Ini paling bersinar sendiri nih. Pas sudah mau wafat, Nabi Adam alaihissalam protes, lah umur anak kan masih 40 tahun lagi. Kan udah antum kasih ke Daud. Oh iya ya, lupa. Akhirnya anak-anaknya pun lupa, kita nih pelupa kan. Ada PR lupa, Tafiz lupa. Karena yang bapak kita dulu ya pelupa. Yahudi suka ngebunuhin Nabi, kenapa? Karena bapaknya dulu suka ngebunuh. Siapa? Yahuza. Dialah yang memprakarsai pertama pembunuhan kepada Nabi Yusuf. Keturunan Bani Israel pertama. Israel itu kan Nabi Yakub alaihissalam, punya anak 12. Nah 12 inilah nanti yang jadi kepala suku nih. Yahudi, Dan, Yusuf, Bunyamin, Naftali, Ruben, Zabulon, Naftali, Dan, punya anak itu 12. Di antara 10 itu yang mau ngebunuh Nabi Yusuf yang getol banget siapa? Yahuza, Yahudi. Karena Yahudi itu suka ngebunuh cengenges-cengenges, ngir, nggak waras. Sebaliknya Lawi, salah satu, atau Levi, anak Nabi Yakub juga nih, saudaranya Nabi Yusuf, Bunyamin, Dan, Naftali, Zebulon, Yahuza. Dialah orang yang ngebantu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditinggal di sumur, tapi dia diem-diem ngasih makanan ke Nabi Yusuf, nggak tega adiknya digituin. Walaupun dia sebenarnya juga nggak suka sama Nabi Yusuf, tapi dia ngebantuin. Akhirnya apa? Keturunannya Lawi Allah muliakan. Jadi apa? Jadi nabi atau jadi raja. Makanya raja-raja Bani Israel, raja-raja atau nabi dari Bani Israel itu keturunan Lawi. Nabi Musa, Nabi Harun itu keturunan Levi atau Lawi. Kenapa? Karena perbuatan dia masa lalu. Karena antum hari ini, kalau antum nggak hati-hati sama perbuatan antum, nanti dibales sama anak antum. Suka ngelawan orang tua, ntar punya anak akan ngelawan antum. Antum mau? Mau nggak? Jawab, mau apa enggak? Antum males-malesan baca Quran, ntar punya anak juga akan ada. Mungkin anak antum ada 5, ada 4, tapi ingat satu aja, ada yang males baca Quran. Kenapa? Ya emang polanya begitu. Anak baca keluarga-keluarga itu begitu. Kenapa dimuliakan keluarga Imron, sampai dinamakan surat Ali Imron? Kenapa? Karena keluarga itu emang soleh di antara keluarga-keluarga yang lain. Ini hati-hati ya. Akhirnya Nabi Yahya itu darahnya itu mendidih, bergejolak, ngumpul darahnya mendidih. Sampai orang tuh bingung, gimana nih cara darahnya ini supaya nggak mendidih? Bergejolak terus, nggak bisa diem, nggak tenang tuh darahnya. Banyak riwayat akhirnya yang buat darah itu akhirnya tenang lagi, darahnya diem lagi. Riwayat pertama ditemukan sama Nabi Armia alaihissalam atau Nabi Jeremia. Kalau di Alkitab, kalau Al-Qurannya Nabi Armia. Nabi Armia akhirnya memerangi orang-orang yang kafir itu yang ngebunuhin Nabi sampai mati 70.000 orang. Baru tuh darah Nabi Yahya tuh redam. Tapi dari riwayat lain, riwayat tadi itu agak lemah karena Nabi Armia itu adanya sebelum Nabi Yahya. Ada riwayat kedua yang nyebutin bahwa Bukhtunasar, raja dari Babilonia, itu nyerang Yerusalem. Ketika nyerang Yerusalem sampai di sana, di tempat pembunuhan Nabi Yahya alaihissalam, raja itu ngelihat darah Nabi Yahya itu bergejolak, nggak bisa diem. Akhirnya dapat cerita dari tokoh-tokoh situ, para ulama, ini gara-garanya begini. Wah, kalau begitu berarti darah ini nuntut balas. Akhirnya dibunuh 70.000 orang sama Bukhtunasar.
Atau Nebukadnezar kalau di buku sejarah. Bukhtunasar kan ngebunuh 70.000 orang Bani Israel, baru darah Nabi Yahya tuh reda, nggak mendidih lagi. Akhirnya hancur semua. Nabi Yahya alaihissalam syahid. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pertama, pegang teguh hukum Allah. Nabi Yahya nggak pernah takut, walaupun yang ngelanggar itu seorang penguasa, orang yang raja negeri, tapi dia bilang halal halal, haram haram. Nggak ada tengah-tengah. Makanya ulama yang benar itu adalah ulama yang nggak mendatangi pintu penguasa, pintu raja. Ngapain? Ya, mengharapkan harta benda dunia, duit, makanan. Harusnya apa? Pemimpin yang datengin ulama, umaro. Pemimpin itu yang datengin ulama, bukannya ulama datengin. Itu pelajaran dari Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika ulama-ulama takut, beliau berani. Makanya ada salah satu khalifah pada masa Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ini. Imam Malik rahimahullah itu dipanggil ke istana khalifah, suruh apa? Suruh ngajarin anaknya. Anak-anak ajarin dong. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangin, bukan mendatangi. Jadi antum kalau mau belajar manggil guru privat itu susah, nggak sesuai sama sunnah para orang-orang salafus soleh. Orang soleh dulu, Imam Bukhari, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, itu mau belajar datengin gurunya. Bukannya gurunya disuruh datang ke rumah. Imam Malik ngomong begitu. Wih, marah gak penguasa? Khalifah marah gak? Enggak. Wah, berarti Imam Malik bagus. Ada khalifah datang pengen ngaji di pengajiannya Imam Malik. Tiba-tiba orang nyerobot. Mikir-mikir, khalifah mau duduk di depan, mau lewat. Apa kata Imam Malik? Yang datang awal duduk di depan, duduk di awal. Yang datang terakhir di belakang. Tegas. Khalifahnya langsung, oh iya, ya udah di belakang, datangnya terlambat. Nggak ada tuh mentang-mentang penguasa. Mikir, datang terakhir. Nggak ada, nggak datang terakhir ya belakang. Fahim tuh? Itu Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Lurus, digoda sama perempuan nggak kena, digoda sama penguasa nggak kena. Walaupun akhirnya harus apa? Harus mati. Pak, walaupun harus mati, ya mati kan sama aja. Mati itu bakal mati di kasur, mati di medan perang, mati ketika ngebela kebenaran, mati ketika main game, mati ketika di kamar mandi. Mati mah ya mati. Bisa nggak milih mati? Bisa. Dengan apa? Kebiasaan. Kalau kebiasaannya bercanda mulu, khawatir matinya lagi bercanda. Tapi kalau biasa sujud, biasa sholat. Ada orang taubat ya, anak muda di daerah kampung Melayu. Matinya itu ketika dia taubat, rajin sholat subuh berjamaah. Dia jualan gorengan, setiap subuh udah nyiap-nyiap. Sholat subuh aja. Pas salah satu subuh di suatu hari, sujud nggak bangun-bangun. Pas ditegur-tegur kok nggak bangun-bangun. Orang mungkin bilang, doa kali lagi minta. Itu kok lama banget. Curiga lah orang. Dibalikin katanya udah meninggal. Lagi sujud. Mati tergantung kebiasaan. Ya, jadi pelajaran itu diambil dari Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam. Tetap kuat megang agama Allah walaupun taruhannya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.